Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Netamaida, NIM 252131064 dari kelas HPI 1B. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhi ayyahriba matsalama bauhotan fama khahuha. Fa'amal ladzina amanu fayalamuna anhu lahu min rabbihi wa amalam ladzina kafaru fayaqulu madza ardalahu bihada matsalan yudhilu bihi kasira wa yadihi bihi kasira wa ma yudlihu bihi illa fasihin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang berkata kafir, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang ia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Shadaqallahul Azim. Dari ulasan surat Al-Baqarah ayat 26, bahwa Allah tidak membuat perumpamaan dengan makhluk kecil, nyamuk, untuk menunjukkan kebesarannya. Kemudian untuk renungan surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu kita harus belajar agar tidak meremehkan hal-hal kecil, karena di baliknya ada kekuasaan Allah atau kebesaran Allah. Orang yang beriman akan diberikan petunjuk, sedangkan orang yang tidak beriman akan tersesat. Maka dari itu kita harus merenungi ciptaan Allah dan bersyukur atas kebesarannya. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuzil mauta qala awala tu'min qala bala wakilliyat ma'ina qalbi qala fakhuz arba'atan minnas tayri fasuhuruna aika summa jal ala quli jabalin minnahunna juz'an summas uhuna yatinaka sayan walam annallaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku pernah percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Shadaqallahul Adzim. Dari ulasan ilmiah surat Al-Baqarah ayat 260 menjelaskan bahwa kisah Nabi Ibrahim ingin memperkuat imamnya dengan melihat langsung kekuasaan Allah, bahwa iman dan ilmu harus berjalan seiring untuk menambah keyakinan. Dari renungan surat Al-Baqarah ayat 260, yaitu kita belajar dari Nabi Ibrahim agar selalu mencari ilmu dan memperdalam iman supaya hati semakin kepada Allah. Yang terakhir saya akan
membacakan surat Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun huna umul kitabi wa ukharu mutassabihat fa'amal lazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabah minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha tawilih wa ma ya'lamu tawilahu illahu wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi qulum min indi rabbina wa ma zakaru illa ulul albab. Artinya, Dia yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang di Muhammad. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lainnya muhtasibat. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasibat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya di sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Shadaqallahul adzim. Dari ulasan ilmiah surat Al-Imran ayat 7 menjelaskan bahwa sebagian Al-Quran mudah dipahami, sementara sebagiannya hanyalah Allah yang mengetahui makna secara pasti, menunjukkan bahwa keluasan ilmu dan nikmat Al-Quran. Dari renungan surat Al-Imran ayat 7, kita diajarkan untuk rendah hati dalam memahami Al-Quran dan menerimanya seluruh ayatnya sebagai kebenaran Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.